Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Selasa 10 September 2024 tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tanggalkan semua beban dan berlomba dengan tekun. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, beban adalah sesuatu yang mengikat kita hingga membuat kita sulit untuk bertumbuh atau melangkah maju. Tidak semua beban adalah dosa, meski pada satu ketika beban tersebut bisa menjadi dosa. Misalnya, kita terbeban karena sakit yang sudah lama kita derita. Beban bagi diri kita, dan pada akhirnya, karena keinginan untuk sembuh, kita mencari pengobatan alternatif yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu menjadi sebuah dosa. Menjadi dosa juga bagi orang-orang di sekeliling kita ketika seseorang itu hilang ketulusan hatinya dan menjadi menggerutu di dalam mengurus kita yang sedang sakit. Beban bisa juga berupa hobi yang mengikat, bisa berupa sakit hati yang dibuat oleh orang lain yang susah sembuh, trauma, kegagalan, kemalasan, persoalan di dalam kerja, dan juga persoalan di tengah-tengah keluarga, atau Bapak Ibu saudara-saudara adanya tekanan, stres, kekecewaan, dan lain-lain. Semua itu membuat kita sulit untuk melangkah maju. Kita bisa melepaskannya dengan meletakkan beban itu di kaki Yesus, dan Dia akan segera menggantikannya dengan kelegaan. Sebab firman Tuhan berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, beban yang dimaksud penulis Ibrani adalah beban dosa. Dosa tidak saja merintangi, tapi juga menjerat dan mengikat kita. Dosa bisa membuat kita terjatuh saat bertanding. Dosa mampu mengikat kita hingga tidak bisa lagi bergerak. Dosa dalam bentuk apapun, besar atau kecil, tetaplah dosa yang mampu membawa kita bukan hanya ke dalam kegagalan, tapi lebih dari itu bisa mengarahkan kita menuju kebinasaan yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Roma pasal 6 ayat 23b. Untuk itulah kita harus dengan segera mengakui dosa-dosa kita dan datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang hancur. Kita hidup dalam pertobatan dan percaya bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan membenarkan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman hari ini menyapa kita supaya kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Dan marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu artinya dalam dunia ini kita sedang berlomba, dan di dalam perlombaan tersebut kita menghadapi cobaan dan ujian kepada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu orang pun yang masih berada di dunia ini terbebas dari kewajibannya untuk bertanding. Jalanilah hidup ini dan percayalah bahwa Tuhan bersama dengan kita. Berjuanglah sekuat tenaga,
Mata rohani kita tertuju hanya kepada Tuhan, sumber kekuatan bagi kita sampai akhir, dan kita meraih kemenangan. Tanggalkan semua beban dan berlomba dengan tekun. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 211 ayat 1. Tuhan Yesus si Parmahan. Tuhan Yesus si Parmahan, au biru-biru nado. Yesus go di horo aku, saihu tono kuho, saihu tono kuho, saihu tono kuho. Yesus go di horo aku, saihu tono kuho. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, di dalam dunia ini, banyak hal, pergumulan, kesusahan yang kami hadapi, yang membebani kehidupan kami. Kiranya kami percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kami, menanggalkan seluruh beban dalam kehidupan kami. Kami adalah manusia yang berdosa, di mana dosa dan kejahatan kami sering merintangi kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu memohon pengampunan. Kuduskan kami Tuhan dan layakkan kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Orang yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.